Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astaghfirullahaladzim. 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 Saya akan menerangkan membaca bismillah 1000 kali mempercepat terkabulnya hajat. Setiap hendak memulai pekerjaan atau kegiatan, disarankan untuk semua umat Islam membaca basmalah. Hal ini karena ternyata basmalah adalah sebuah bacaan ringan namun besar manfaatnya. Salah satunya adalah menggapai ridho Allah Ta'ala. Bahkan ada sebuah kisah yang menceritakan tentang setan, di mana setan itu merasa gerah dengan perlakuan satu manusia. Manusia yang selalu membahasi lisannya dengan basmalah. Setan itu memiliki badan yang amat kurus karena selalu gagal mengaruhi manusia itu menuju jalan sesat. Rahasia membuat usaha setan selalu gagal adalah setiap kali memulai sesuatu, ayat basmalah. Basmalah lah yang menjadi pembuka pintu pekerjaan. Pada saat masuk rumah, saat keluar rumah, saat mulai makan, saat hendak tidur, dan semua pekerjaan dimulai dengan basmalah. Selain itu ada manfaat membaca basmalah 1000 kali yang begitu luar biasa. Salah satunya adalah mempercepat tercapainya hajat. Manfaat membaca bismillah 1000 kali menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seseorang yang ingin mewujudkan sesuatu yang menjadi hajatnya, yang menjadi keinginan dalam hal yang baik atau positif, maka hendaklah membaca basmalah sebanyak 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Setelah membaca basmalah sebanyak 1000 kali, kemudian lakukan sholat sunnah 2 rakaat serta memanjatkan doa dan panjatkanlah atau memintalah sesuatu yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan sebanyak 12 hari berturut-turut, maka atas izin Allah permintaan akan dikabulkan insya Allah. Jika ingin segera dikabulkan sesuatu yang diinginkan selain manfaat membaca bismillah 1000 kali, Anda dapat mengikhtiarkan dengan membaca doa basmalah berikut ini. Doa basmalah pengabul segala hajat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya saya minta kepadamu dengan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan hak Bismillahirrahmanirrahim dan dengan kedudukannya. Bismillahirrahmanirrahim, maka tinggikanlah pangkatku, mudahkanlah urusanku, dan lapangkanlah dadaku. Wahai zat yang dia itu adalah kaf ha ya ain shod ha min shin alif qaf alif lam mim alif lam ro ha mim, yaitu Allah, yang tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia yang hidup abadi, yang mengurus segala urusan makhluknya. Kewibaan dan kesuksesan, dan dengan rahasia zat yang mempunyai keagungan diri dan kemuliaan, jadilah saya termasuk dari hamba-hambamu yang takwa, tergolong orang yang taat kepadamu, lagi mencintai, dan perbuatlah untuk saya seperti itu, wahai zat yang merajai semua alam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabat beliau, dan semoga memberi keselamatan. Ulangi sampai
118 kali, insya Allah akan terkabul segala apa yang Anda inginkan. Dan itulah manfaat membaca Bismillah 1000 kali. Semoga bermanfaat untuk Anda. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astaghfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Wajihas. Saya akan menerangkan keutamaan surat Al-Fatihah yang harus kamu ketahui. Al-Fatihah merupakan surat pertama dalam Al-Quran yang memiliki arti pembukaan dan memiliki 7 ayat. Menjadi surat yang selalu dibaca oleh umat muslim setiap hari. Al-Fatihah mempunyai beberapa keutamaan. Apa saja keutamaan? Yang pertama, induknya Al-Quran. Sebagai umul Quran dalam umul kitab, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya surah Alhamdulillah yaitu Al-Fatihah adalah umul Quran, umul kitab, dan Ashabul Mastan ini 7 ayat yang berulang-ulang. HR Tarmizi. Kedua, sebagai penyembuh obat. Surat Al-Fatihah juga memiliki keutamaan sebagai penyembuh berbagai penyakit, di antaranya kista, kanker, tumor, dan beberapa penyakit lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82 yang bunyinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. 3. Dimudahkan dalam belajar. Surat Al-Fatihah menjadi surah yang pertama ketika kita membuka Al-Quran. Ketika kamu membacanya sebelum belajar, maka Allah akan melancarkan segala niat baik, dimudahkan mencapai tujuan, serta dijauhkan dari hambatan. Nomor 4, surah yang mulia. Dalam sebuah riwayat bahwa Abu Sa'id bin Mu'alla berkata, pada suatu hari aku sedang sholat di masjid. Selesai sholat, aku dipanggil Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bersabda, aku akan mengajarkanmu sebuah surah yang teragung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Kemudian Abu Sa'id bertanya, surah apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kembali bersabda, ia adalah surah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rakaatnya. Dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. HR Bukhari, Abu Dawud, dan Nasi. 5. Bacaan ruqyah. Keutamaan lainnya di surat Al-Fatihah bisa tidak kalah penting adalah surah ini bisa dijadikan sebagai bacaan ruqyah. Maka dari itu sangat penting untuk mengetahui makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Hal ini tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi sebagai berikut. Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah.
Rasulullah SAW lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah, bisa digunakan untuk meruqyah?" Itulah beberapa keutamaan surat Al-Fatihah. Hanya dengan izin Allah maka semua itu akan tercapai. Jangan lupa terus berusaha dan berdoa setelah mengetahui keutamaan Al-Fatihah. Semoga bisa membuat kita semakin rajin beribadah, jauh dari larangannya.